Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, NIM 705621006. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa bekerja dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Untuk hari ini akan saya paparkan terkait tugas dalam mata kuliah Training of Learning, yang dimana tugas saya pada hari ini terkait teknik panduan Training of Learning. Baik, untuk Training of Learning ini tentunya kita harus mengetahui bagaimana pengertian, landasan, tujuan, dan sasaran. Training of Learning adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dalam menentukan riset lapangan yang akan dikembangkan dalam penyelesaian studi, pendidikan doktor, program studi S3 pendidikan pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Itu yang menjadi dari pengertian. Sedangkan landasan, itu tentunya landasan ini tergabung dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, Undang-Undang RI tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Selanjutnya, dalam Statuta Universitas Negeri Gorontalo, pedoman akademik pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo, pedoman program Training of Learning Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan TOL ini yaitu program TOL bertujuan agar mahasiswa program S3 Pendidikan pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo dapat melakukan observasi awal dalam penyusunan disertasi dan melakukan pengabdian masyarakat yang memiliki kompeten pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial. Sasaran dalam pelaksanaan TOL ini adalah mahasiswa semester 3 program studi S3 Pendidikan pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Jadi untuk sasaran yaitu seluruh mahasiswa S3 Pendidikan yang berada di semester 3 wajib melakukan mengikuti program TOL. Selanjutnya, status dan bobot dalam program Training of Learning ini, yaitu program TOL merupakan kegiatan pemajanan awal atau observasi mahasiswa dalam membangun landasan jati diri sebagai calon doktor pendidikan dan memantapkan kompetensi akademik pendidikan guna mengembangkan perangkat sesuai dengan bidang studi dan pengembangan riset dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Program TOL merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum pasca sarjana S3 Pendidikan Universitas Gorontalo sebagai salah satu kuliah wajib lulus minimal C dengan bobot SKS 1 SKS. Selanjutnya, waktu pelaksanaan TOL. Pelaksanaan TOL mahasiswa program doktor pendidikan dilaksanakan pada semester 3 dengan jenis atau model pelaksanaan TOL yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Tentu dalam mekanisme pelaksanaan TOL itu terbagi 3 tahapan tadi, lokal, nasional, dan internasional. Lokal akan mahasiswa masing-masing menentukan daerah untuk melakukan training of learning di daerah masing-masing. Selanjutnya nasional bisa dilakukan dengan koordinasi dengan program studi S3 Pendidikan pasca sarjana dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Begitupun dengan TOL internasional. Selanjutnya, tahapan dalam kegiatan itu tahapan pertama, program akan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo, sehingga perlu adanya persiapan pelaksanaan program yang meliputi antara lain. Yang pertama, rapat koordinasi pimpinan pasca sarjana, koordinasi panitia pelaksana TOL dengan pimpinan mitra yang dituju, koordinasi dengan mitra yang akan dituju,
evaluasi pelaksanaan tol, penyusunan laporan pelaksanaan tol, penyerahan laporan, dan penyusunan artikel pengabdian. Selanjutnya, strategi dalam pelaksanaan. Kegiatan training of learning tol ini meliputi kegiatan riset disertasi mahasiswa, program doktor pendidikan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil observasi awal dalam riset disertasi, dan kegiatan ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang seperti tadi, dalam melakukan penggalian data terkait rancangan proposal disertasi yang akan disusun. Jadi pelaksanaan tol ini dilakukan selanjutnya setelah pelaksanaan tol akan dilanjutkan namanya penyusunan proposal disertasi. Kegiatan training of learning itu adanya pembekalan, ada observasi lapangan, dan evaluasi dan pelaporan. Dalam pembekalan ini tentunya mahasiswa dibekali bagaimana mekanisme-mekanisme apa yang harus kita lakukan pada saat kita di lokasi atau daerah atau mitra yang akan kita tuju. Terus observasi lapangan tentunya akan mencari sebuah masalah-masalah yang terkait dengan judul yang akan kita angkat dalam pembuatan proposal nantinya. Selanjutnya evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan setelah kegiatan observasi atau kegiatan training of learning ini dilakukan, tentunya kita harus membuat sebuah namanya laporan ya. Evaluasi akan dilakukan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, dan hasil evaluasi dan laporan akan diangkat dan dimasukkan dalam sistem pembelajaran yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam hal ini masuk dalam aplikasi SIAT. Selanjutnya pembekalan di sini, itu pengawasan tempat observasi, penyusunan laporan kegiatan, dan laporan pengabdian. Observasi lapangan, itu mahasiswa diserahkan ke mitra, selanjutnya akan lakukan evaluasi hasil pelaksanaan observasi tol. Adapun materi evaluasi tol antara lain kegiatan riset penelitian disertasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, membuat kerangka proposal mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Selanjutnya evaluasi dan pelaporan, itu materi tol yang akan dibuat dalam bentuk makalah, kemudian dibuat dalam bentuk video persentase. Semua video wajib dimasukkan dalam link YouTube. Output dalam pelaksanaan tol ini, itu yang pertama laporan pelaksanaan tol yang dibuat dalam bentuk soft file dan hard copy ya, soft file dan hard copy-nya. Tentunya di dalam hard copy ini akan dijilid untuk sebagai pelaporan pelaksanaan kegiatan di Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya artikel ini ada 2, itu artikel nasional dan ada artikel internasional. Jadi setelah melakukan observasi tentunya kita dituntut untuk menghasilkan luaran dalam bentuk artikel. Dan selanjutnya luaran yang ketiga itu book chapter. Jadi itu book chapter adalah rangkuman nanti keseluruhan dari berbagai judul dari mahasiswa yang sudah melakukan training of learning sehingga bisa menciptakan atau membuat namanya buku book chapter. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.